Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ketua Rayon Suro Menggolo dan juga sahabat-sahabat yang malam hari ini dapat meluangkan waktu dengan keadaan sehat walafiat minul rohmatin. Jadi langsung saja untuk malam ini kita mungkin akan sedikit berdialektika dan diskusi tentang dua tokoh. Yang pertama ada Auguste Comte dan yang kedua yaitu Emile Durkheim. Yang dimana keduanya adalah tokoh sosiologi klasik. Jadi salah satunya juga merupakan pendiri atau penggagas disiplin ilmu sosiologi. Nah begitu. Mungkin bisa langsung saya mulai. Kita mulai dari Auguste Comte. Auguste Comte itu salah satu tokoh sosiologi klasik yang lahir di Prancis. Ya. Nama beliau asli Auguste Comte. Ini cara bacanya Auguste Comte. Auguste Comte ini lahir di Prancis, tepatnya di Montpellier, yang dimana ini juga salah satu tokoh yang pada saat itu tahun lahirnya yaitu di 1798. Nah, pada tahun 1798 ini juga setelah terjadinya revolusi Prancis. Jadi lahirnya Auguste Comte ini setelah kejadian revolusi Prancis yang dimana Auguste Comte ini pada saat itu juga merupakan salah satu keturunan dari salah satu tokoh agama tokoh agama lah kok lupa. Kalau nggak Kristen Purnani ya, Protestan. Dan juga ini keluarganya ini juga termasuk penyanjang sistem monarki. Ya, jadi dikatakan bahwasanya Auguste Comte ini merupakan salah satu tokoh agama atau tokoh religi. Namun pada saat 16 tahun beliau sudah masuk di belajar di Ekol Politeknik. Nah, tentunya di Ekol Politeknik, kalau dari kata universitasnya sudah politeknik, tentunya dipelajari adalah tentang teknik, jurusan natural science. Nah, kenapa kok Auguste Comte ini menjadi tokoh sosiologi? Jadi pada saat pembelajaran di umur 16-an masuk di Ekol Politeknik itu, dia selalu mulai tertarik untuk melihat kondisi realitas sosial. Nah, yang dimana di realitas sosial ini belum ada kajian yang memang khusus untuk mempelajari masyarakat. Nah, pada saat itu dia itu sedikit menggali tentang filsafat, yang akhirnya menemukan aliran positivisme. Nah, maka dari itu Auguste Comte juga salah satu tokoh yang menganut aliran positivisme. Lalu pada saat beranjak untuk mempelajari tentang realitas sosial, ini ternyata tempat dia belajar di Ekol Politeknik itu ditutup oleh pemerintah dengan alasan yang mungkin tidak cukup rasional, yang saat itu saya temukan alasan secara konkretnya. Namun Auguste Comte ini setelah itu lebih punya semangat lagi atau ambisinya lebih besar untuk bisa belajar. Kemudian pada saat umur 21-an itu bertemu dengan namanya C.H. Saint-Simon. Nah, ini juga salah satu tokoh aliran positif. Namun pada saat
apa menjadi bekerja dengan Saint Simon atau tepatnya menjadi sekretaris daripada Saint Simon. Saint Simon ini juga salah satu akademisi atau bisa dikatakan dosen di universitasnya. Nah, menjadi sekretarisnya Saint Simon dan akhirnya itu berkolaborasi dengan si Auguste Comte ini untuk melahirkan gagasan itu namanya konstruksi masyarakat. Nah, dari mulai kolaborasinya inilah dia lebih tekun lagi untuk mempelajari sosiologi atau realitas sosial. Lalu selanjutnya pada sekitar tahun 1820-an, sekitar 26 atau 27 saya lupa. Itu terjadi konflik yang akhirnya mengakibatkan Saint Simon dengan Auguste Comte ini berpisah atau memilih jalannya sendiri-sendiri. Karena apa? Karena merasa si Auguste Comte ini lebih sistematis dibandingkan dengan Saint Simon ini. Nah, setelah itulah dia Auguste Comte ini mulai karirnya dengan berkarya. Salah satu karya yang terkenalnya itu adalah Cours de Filosofi Positif. Nah, ini salah satu tokoh apa karya daripada Auguste Comte setelah berpisah dengan Saint Simon. Nah, pada karya inilah dia itu menerangkan tentang kerangka positivisme yang akhirnya nanti akan dirujukan pada sosiologi atau pembelajaran yang mengenai tentang masyarakat. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada lagi karya yang kedua, itu adalah sistem geopolitik. Nah, karya yang kedua ini adalah sistem geopolitik positif. Yang gimana? Karya kedua ini akan menuju pada yang sangat kontroversial. Agama humanis atau agama kemasyarakatan, agama sekuler, agama kemanusiaan yang digagas oleh si Auguste Comte. Nah, bisa dikatakan ini gagasan yang sangat kontroversial karena pada saat itu dengan latar belakang beliau yang terutama salah satu keturunan atau anak daripada tokoh agama setempat yang pada saat itu Kristen atau Protestan saya lupa, itu malah justru menggagas agama baru atau keyakinan baru, namun bukan agama yang religi, namun agama sekuler, yaitu agama humanis atau agama sosiologi, yang dimana agamanya ini adalah setelahnya nanti akan mengarah pada masyarakat itu harusnya diatur oleh moral. Nah, ini sangat apa ya, sifatnya adalah memaksa, seperti halnya ketika nanti kita berada pada satu tempat, contohkanlah itu di Jawa. Nah, ketika di Jawa ini ada sebuah moral yang dimana itu kalau sama orang tua harus menunjuk ketika lewat di depannya. Nah, maka mau tidak mau kita yang mungkin pendatang dari Riau, dari Kalimantan dan sebagainya, katakanlah, itu ketika kita akan mau tidak mau dipaksa untuk mengikuti moral tersebut. Nah, ini salah satu agama yang digagas oleh Auguste Comte pada karya yang kedua. Tuh. Jadi mungkin kita bisa masuk pada beberapa aliran positivisme. Ini sedikit saya sebelum ya.
Oke, positivisme. Nah, positivisme yang digagas oleh si Comte positivisme Comte ini adalah metodologi yang mengklaim objektivitas secara total. Nah, dikatakan seperti itu karena menganut lagi kembali kepada keyakinan atau paradigma yang dianut oleh si Agusticum, yaitu positivisme yang dimana itu lebih menekankan pada objektivitas. Sedangkan kalau dalam sosiologi atau dalam sosial ilmu masyarakat, objek ini kan nggak bisa apa namanya di diterapkan pada masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu lebih cenderung subjek atau manusia. Nah, untuk menanggapi hal ini, si Agusticum itu justru malah mengelompokkan lagi apa namanya hierarki ilmu atau semacam tingkatan disiplin ilmu. Nah, gimana nanti yang pertama ada matematika yang paling awal, lalu naik pada astronomi, terus di atasnya ada fisika, ada biologi. Maaf, ini ya dulu. Ya biologi. Nah, yang tertinggi ini namanya fisika sosial. Yang inilah fisika sosial ini nanti akan diganti istilahnya oleh si Agusticum menjadi sosiologi yang sampai sekarang dipakai oleh apa namanya sosiologi dijadikan sebagai disiplin ilmu. Nah, cita bakalnya sosiologi adalah dari fisika sosial. Yang gimana matematika ini melatih logika, terus nanti diterapkan pada astronomi, terus nanti masuk lagi pada fisika naik ke kimia, lalu ke biologi, dan yang terakhir adalah di fisika sosial. Nah, ini bagaimana kira-kira sahabat-sahabat ini menanggapi dari ini puncak dari keilmuan itu adalah sosiologi. Jangan kita mengatakan bahwasanya ya keilmuan itu ada sosiologi, ada IPA, natural science, ada matematika, ada juga PAI, mungkin. Tapi Agusticum ini bahwasanya puncak dari segala ilmu itu nanti akan menunjuknya pada sosiologi. Mungkin ada yang ingin berpendapat dulu untuk menanggapi ini. Mana? Ada yang ingin menanggapi dulu nih? Kira-kira apa namanya? Bagaimana sebuah ilmu itu puncaknya bisa di sosiologi, yang dimana sosiologi itu adalah ilmu yang sangat abstrak atau tidak bisa diukur secara pasti. Kalau matematika gampang, 1+1 sama dengan 2. Terus naik di astronomi, bahwasanya planet di tata surya kita itu ada jumlahnya 8. Nah itu, terus lanjut pada fisika, bagaimana sebuah mobil itu dapat melaju dengan kecepatan 60 km per jam dengan waktu sekian, katakanlah. Nah, itu bisa diukur secara pasti. Terus lagi kimia, bagaimana apa namanya partikel-partikel atom itu digabung bla 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 sampai akhirnya menjadikan zat atau menciptakan sebuah zat baru. Nah, seperti itu. Terus ada biologi mungkin mempelajari tentang anatomi tubuh dan juga tentang
organ-organ manusia seperti itu. Tapi puncaknya itu adalah di manusia. Pengetahuan saya terkait kenapa sih sosiologi penting itu terus dibahas sama Agus Komte ini. Nah, terus ya mungkin karena kan sosiologi itu kan ilmu yang membahas bagaimana cara kita itu berteman, maksudnya berdampingan gitu, hidup tidak sendiri tapi berkelompok gitu. Ya karena pada dasarnya kan di contohnya nih, saya pendatang juga kan, pendatang dari Bekasi gitu, terus ya kita harus bisa beradaptasi dengan orang-orang di Ponorogo gitu juga, kayak bagaimana cara berteman terus memiliki hubungan yang baik. Ya mungkin seperti itu sih. Ya. Karena penting hubungan baik. Jadi bisa dikatakan bahwasannya kenapa kok Pung itu menggagas ini ya, menggagas sosiologi sebagai puncak daripada keilmuan. Ya, mungkin beberapa ya mungkin bisa saya tangkap bahwasanya sosiologi itu nanti akan menjadikan sebuah keilmuan yang lain-lainnya itu bisa terwadahi, apalagi bisa disalurkan ke masyarakat, dan masyarakat ini adalah menyalurkannya menggunakan sosiologi. Nah seperti itu. Namun itu akan juga memunculkan pertanyaan lainnya, apakah menempatkan sosiologi ini sebagai ilmu tertinggi atau puncak dengan rasa seperti itu juga akan menimbulkan konspirasi bahwasanya ini sebuah menghasilkan klaim daripada kekuasaan bagi ilmuwan, yang gimana ya nanti ilmuwan daripada sosiologi ini jauh lebih baik daripada ilmuwan yang lainnya. Nah bagaimana ini kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, kan bisa jadi ini akan jadi kompetisi keilmuan yang gimana ya ilmuwan akan bersaing satu sama lain untuk bisa menjadi yang tertinggi. Nah maka kalau hierarki keilmuan ini disepakati, maka kompetisi tersebut sudah gugur, karena daripada keilmuan ini yang tertinggi sudah disepakati bahwasanya sosiologi, dan ilmuwan daripada sosiologi inilah yang paling menguasai gitu. Jadi bagaimana kira-kira? Jadi sejauh ini mungkin kita sedikit memandang bahwasanya kalau zaman dulu kita masih di tingkat sekolah ya, termasuk saya sendiri pun juga seperti itu. Kita menganggap bahwasanya IPS itu sangat ilmu yang di tataran keluar. Dan mungkin itu belum saya ketahui setelah saat masih di sekolah. Dan bahkan saya menganggap bahwasanya matematika lah yang paling tinggi keilmuannya. Jadi wong kita pinter matematika mesti wong paling pinter dhewe, paling apik dhewe. Contohnya seperti itu. Atau mungkin di fisika bandingannya dengan matematika kan gitu. Tingkatnya hampir sama. Karena tingkat parameter daripada masyarakat itu memandang keilmuan itu adalah terletak pada nomor atau angka. Jadi sopo sing iso hitung-hitungan ya kuwi sing paling pinter. Nah, seperti itu. Mungkin saat masih sekolah dulu saya pun juga berpandangan seperti itu. Namun juga sedikit kaget ketika melihat gagasan daripada Agus Tikung. Itu ternyata sosiologi sempat pernah berada di bawah di paling atas gitu. Jadi kalau dikatakan ini sebuah politisasi, itu bagaimana kira-kira? Yang ada politik moral ya, seperti itu, merancang masyarakat teknokratis yang dipandu oleh ilmuwan. Jadi segala keilmuan itu harus dipandu oleh ilmuwan kan gitu. Bagaimana kita bisa buat makalah tanpa ada referensi dari wajah tokoh ilmuwan? Pasti akan disobekkan gitu kalau sama desain. Nah, maka dari itulah ilmuwan-ilmuwan ini apakah sebetulnya juga melakukan politisasi terhadap disiplin ilmu? Jika memang ada hal seperti ini yang mungkin perlu untuk kita diskusikan juga. Lalu selanjutnya coba kita masuk pada teori tahap evolusi intelektual atau teori evolusi keilmuan.
Jadi tahap evolusi keilmuan, evolusi atau perkembangan, ya. Itu ada tiga. Yang pertama adalah teologi. Nah mungkin eh, Kom itu melihat bahwasanya masyarakat atau realitas sosial pada saat saya lupa berapa 300 sampai 1800 Masehi kalau nggak keliru. Itu cenderung masih di tahap teologi. Teologi ini masih mempercayai hal-hal supranatural, supranatural. Nah, ini supranatural dengan spiritual beda loh ya. Jadi kalau spiritual itu ketuhanan, tapi kalau supranatural ini berhubungan dengan hal-hal yang magis atau roh-roh semacam goib lah. Ya. Jadi masyarakat zaman dahulu itu melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu cenderung dengan disangkutkan atau diyakini adanya kekuatan-kekuatan yang sifatnya supranatural. Supranatural. Nah, dari sini itu akan berkembang lagi pada tahap yang kedua, yaitu tahap metafisik. Yang dimana ini nanti fenomena yang terjadi itu nanti akan disangkut pautkan dengan hal-hal yang abstrak atau masih sebenarnya sudah lepas dari hal-hal supernatural. Namun metafisis ini lebih pada hal yang abstrak yang di situ mencoba untuk dirasionalisasikan, namun belum cukup kuat untuk diilmiahkan. Nah seperti itu. Katakanlah teologi. Ketika ada bencana tsunami, oke. Tsunami kita coba ambil contoh di tsunami. Ketika ada tsunami, ini masyarakat yang mungkin melihat adanya tsunami itu akan disangkut pautkan dengan hal-hal supranatural. Contohnya, wah ada tsunami nih. Wah ini mesti ada dewa yang marah, dewa laut katakanlah. Nah maka terus akhirnya membuat sesaji, mau gawe takir seagaknya kalau terus akhirnya nanti kulit dibuat pemujaan agar tidak terjadi tsunami lagi. Nah seperti itu. Lalu kemudian pada tahap yang kedua ini metafisis, hal-hal yang abstrak. Kenapa kok jadi tsunami? Oh kira-kira ada meteor yang jatuh dari langit, terus akhirnya menghantam laut, akhirnya menjadi tsunami. Gitu. Tapi masih belum bisa dirasionalkan. Karena apa? Ya belum bisa dibuktikan apakah itu benar adanya meteor yang jatuh atau bagaimana. Itu. Jadi masih bisa kita katakan metafisis ini adalah tahap sinorane wong Jawa ngomongin nerawangi, nyiro-nyiro. Nah, nyiro-nyiro. Lalu selanjutnya akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu positif. Yang dimana nanti semuanya akan diobjektifkan atau diilmiahkan. Nah ini sebenarnya kita merujuk pada kejadian yang ada di Jepang katakanlah. Di Jepang itu sering terjadi tsunami ya karena memang geografisnya itu mungkin mirip dengan Indonesia, negara kepulauan yang di situ dekat dengan laut juga. Persentase terjadi tsunami itu juga lebih besar Jepang karena memang negara kecil kan gitu. Nah ketika terjadi tsunami kalau zaman dulu di zaman era tahap teologi, orang-orang Jepang itu ya seperti itu, membuat sesaji, memuja doa dan sebagainya. Yang nanti berharap agar tsunami tidak terjadi lagi. Namun dia mencoba untuk berevolusi atau mencoba untuk berkembang berkembang itu mau pada tahap di positif. Nah akhirnya ketemulah beberapa faktor-faktor yang di situ mungkin tsunami terjadi karena pergeseran lempeng bumi, karena adanya benturan yang ada di laut, contohnya meteor yang jatuh dan sebagainya.
dan itu pasti sangat-sangat rasional, bukan hanya sekedar mengira-ngira atau berasumsi saja gitu. Nah, kira-kira setelah ada tahap evolusi keilmuan ini, apakah benar semua masyarakat itu kira-kira berkembang secara linear? Nah, ini bisa untuk ditanggapi. Yang ingin berpendapat mungkin. Silakan dari sahabat-sahabat, kira-kira dari tahap keilmuan ini, kan ada 3 tahap: meta teologis, metafisik, sama positif. Nah, apakah masyarakat ini benar-benar berkembang secara linear atau ada mungkin dari positif justru malah kemunduran ke teologis atau bagaimana kira-kira? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Izin berpendapat sahabat Dani. Ya, mungkin menurut saya masyarakat itu kenapa kok dari tahap keilmuannya itu sering kadang-kala ada yang langsung ke teologis, kadang-kala langsung metafisik dan positif. Itu karena apa? Karena masyarakat di sini itu juga mengikuti terkait arus perubahan zaman, di mana mungkin dulu di masa sebelum kejawen dan sebagainya, mungkin waktu bahwa Wali Songo Babat dan sebagainya kan itu kan pastinya kepercayaan teologis itu masih ada. Nah, seiring berkembangnya waktu, masyarakat di Indonesia ini juga sudah mendapatkan pendidikan yang mungkin walaupun kurang layak. Nah, dari situlah dia itu bisa mempola kepada tahap metafisika. Sedangkan yang bisa kita rasakan sampai saat ini ya tahap positif, yang dimana itu manusia itu ya juga sudah bisa lah dia realistis dalam kondisi saat ini. Gitu. Mungkin kalau dari saya gitu. Mira kalau dari sahabat-sahabat lainnya. Ini dari sahabat-sahabat yang lain ingin berpendapat. Coba kita sedikit refleksi sejarah mungkin. Katakanlah di zaman dulu Indonesia ini berawal dari kepercayaan kapitayan seperti itu ya, jadi semacam kepercayaan lokal. Lalu masuk pada tahap, saya lupa namanya apa ya, kayak keyakinan. Nah, animisme dan dinamisme. Nah, ini kan juga ada perkembangan yang di situ animisme itu cenderung benar-benar pure teologis. Ya, teologis. Yang di situ benar-benar meyakini adanya kekuatan roh-roh dan dewa. Namun ketika di tahap dinamisme ini lebih kepada materialis atau lebih sedikit objektif. Namun tidak bisa objektif secara penuh. Bahwasanya ada pohon besar yang memang itu berusia mungkin puluhan tahun. Nah, namun karena objeknya yang terlalu besar, maka diyakini ada yang menunggu, ada kekuatan di dalamnya atau bagaimana akhirnya dibuat untuk pemujaan dan tempat berdoa dan sebagainya. Mungkin katakanlah seperti itu. Nah, mungkin kalau merujuk pada yang sekarang, kita sering melihat ya realitas terutama di Pulau Jawa. Adanya keyakinan tentang semacam budaya Jawa itu, kalau katakanlah di pernikahan adanya hitungan Jawa. Nah, katakanlah seperti itu. Apakah itu termasuk daripada perkembangan yang linear dari tahap teologis ke metafisis lalu diilmiahkan, atau justru malah dari mbah-mbah dulu yang menggagas hitungan Jawa itu sesungguhnya sudah di tahap positif, lalu sekarang mengalami kemunduran karena tidak bisa dirasionalisasikan. Nah, gimana kira-kira untuk menanggapi itu? Jadi saya berbagi. Pemahaman saya terkait yang metafisika ya. Metafisika tersebut kan pembenaran terhadap hal-hal yang universal. Jadi ini ya mungkin dari tahapan teologis, akan tapi manusia di sana itu sudah mulai bertanya. Iya. Nah, seklik saya begitu. Sudah mulai bertanya. Nah, jadi untuk perkembangan kayak contoh terkait hitungan kejawen tadi, menurut saya kan hal itu kan kayak apa ya? Ya mungkin sudah melekat pada identitas Jawa. Nah, ya, jadi Jawa benar. Terus kemudian kalau saya pernah membaca bahwasanya hitungan Jawa itu sudah dirasionalisasikan. Kalau zaman dahulu dengan cara pengamatan. Namun karena keterbatasan
fasilitas keilmuan atau mungkin belum mengenal penulisan dan sebagainya, maka itu hanya sebatas observasi saja atau pengamatan saja. Mungkin sedikit yang saya tahu. Nah, itu nanti yang akan menjadi cikal bakal daripada konsep yang ditawarkan oleh Auguste Comte. Yang kedua saya apa? Iya, bisa. Nah, karena adanya apa namanya hal-hal yang sudah melekat di masyarakat itu tadi, seperti yang digagas oleh sahabat-sahabat ya, bahwasanya hitungan Jawa itu sudah menjadi identitas Jawa. Nggak bisa kita untuk merubahnya atau melebur atau bagaimana, karena emang sudah melekat dari dulu kan gitu. Nah itu nanti yang akan menjadi sebuah, kalau dalam statika sosial itu adalah sebuah moral yang dimana itu sudah disepakati oleh masyarakat secara luas gitu. Nah konsep inilah dari Auguste Comte itu yang digagas. Statika sosial itu kan memandang pada struktur sosial, moral, dan juga tatanan sosial, ya kan? Jadi moral, tatanan sosial, dan struktur sosial. Jadi bagaimana kita bisa menganalisis itu, menganalisis daripada moral, tatanan sosial, dan struktur sosial yang nantinya itu nanti akan diperan fungsikan oleh masyarakat. Jadi dari kita berada di lingkungan masyarakat, ya mau nggak mau akan mengikuti moral dan tatanan seperti itu. Namun kita kalau tidak mengetahui, maka kita akan menentang, kan gitu. Ya bagus hitungan Jawa ngaku yora ngaku yora dong ngaku kuwi ora iso hitungan. Masa udah golek wong hitung kan. Jadi kalau kita nggak mengetahui itulah yang membuat kita akan menentang daripada moral ini. Nah maka statika sosial ini yang digunakan digagas oleh Auguste Comte untuk menganalisis daripada moral ini tadi. Lalu yang dinamika sosial ini lebih cenderung apa ya, bisa dikatakan lebih ekstrim. Ekstrim ini lebih maju pada kemajuan intelek. Nah, kalau statika sosial itu kan untuk analisis moral, tatanan sosial dan struktural yang dimana bagaimana kita bisa berperan dan bisa menciptakan kestabilan sosial. Nah, yang dinamika sosial ini adalah itu lebih ekstrim, yaitu menciptakan kestabilan sosial, namun dengan kemajuan intelektual. Nah, inilah yang artinya moral-moral atau mungkin struktur sosial yang sudah terbentuk, yang mungkin tidak bisa rasional, kayak contoh hitungan Jawa itu nanti akan bagaimana caranya menghapus atau kalau misalnya diterapkan itu bagaimana rasionalisasinya yang benar-benar bisa dipositifkan gitu. Nah ini nanti tokoh yang mungkin apa ya namanya, kalau Auguste Comte itu cukup dikenal dan nanti akan berbanding terbalik dengan Karma, Weber dan sebagainya yang ini cenderung akan nanti dijadikan sebuah topik sosial. Nah maka selanjutnya statika sosial ini juga yang akan mempengaruhi dari pemikiran tokoh yang kedua, yaitu Émile Durkheim. Nah, Émile Durkheim ini juga bentar. Oh iya, satu negara atau satu keluarga negaraan dengan Auguste Comte. Yaitu di Prancis. Namun kelahirannya itu di 1858. Kalau Auguste Comte ini di 1782. Kalau
Emil Durkheim ini di 1858. Jadi katakan ini Agusticum itu adalah kakak tingkat daripada Emil Durkheim. Nah, benar kelihatan menunggu cacing, nah. Saya kan seperti itu. Namun bedanya Agusticum itu kan berlatar belakang daripada positivisme, positivisme atau filsuf atau bisa dikatakan juga natural science yang nantinya menggagas sosiologi. Namun Emil Durkheim ini yang benar-benar murni apa namanya tokoh sosiologi yang berlatar belakang akademis. Ya, bisa dikatakan seperti ini. Sosiologi itu kan lahir pada sekitar 1830-an atau 40-an. Pada apa namanya karyanya Agusticum yang kedua itu lagi. Nah, Emil Durkheim ini yang benar-benar menjadikan sosiologi, mengolah sosiologi lebih matang lagi sehingga sosiologi ini menjadi sebuah disiplin keilmuan. Nah, seperti itu. Lalu pada periode 1858 ini masih kecil, dia juga berlatar belakang jadi namanya ayah ibunya tokoh agama juga. Namun pada saat bisa dikatakan ayahnya ini adalah ustadz untuk komunitasnya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita komunitas ya, terus ayahnya Durkheim ini adalah ustadz kita. Nah, katakanlah seperti itu. Namun di komunitasnya Emil Durkheim ini yang awalnya diarahkan untuk mempelajari atau mendalami agamanya, dia lebih memilih untuk mempelajari atau belajar sendiri dengan keilmuannya sosiologi. Yang dimana latar belakangnya ini ketika di pembelajaran itu menemukan fenomena sosial. Waalaikumsalam. Nah, fenomena sosial yang dijumpai itu salah satunya adalah yang paling seringnya saat itu juga sangat marak di zaman eranya Emil Durkheim itu adalah kasus bunuh diri. Itu sangat marah sekali. Kenapa kok sangat marah? Karena pada saat itu belum terbentuk sebuah tatanan sosial atau mungkin bisa dikatakan struktur sosial yang sangat matang. Nah, seperti itu. Dan masyarakat kita itu juga meyakini bunuh diri ini diakibatkan oleh kejiwaan individu. Nah, inilah yang disorot oleh si Emil Durkheim. Yang dimana sebenarnya kalau bunuh diri ini diakibatkan oleh juga fakta sosial. Nah, fakta sosial ini apa kira-kira yang dimaksud dengan fakta sosial? Ada yang ingin bersuara? Fakta sosial. Ini apa sih? Kita selalu berbicara tentang fakta sosial. Apakah ini fakta sosialnya harusnya tinggi berbagai. Tapi sebenarnya apa ya fakta sosial? Coba yang ingin bersuara mungkin. Jadi sama fakta sosial itu Ya, fenomena yang terjadi bagaimana yang terjadi dengan istri. coba. Ya, jadi kan fenomena sosial yang terjadi dengan sendirinya. Namanya tidak disebabkan oleh Ya, jadi memang mungkin sedikit benar ya dikatakan oleh saya berjati bahwasanya fakta sosial ini selalu dipengaruhi oleh fenomena sosial. Ya, saya ambil analoginya seperti rumah. Ya. Rumah ini terdiri dari atap, terus tiang, terus tembok dan sebagainya mungkin ya. Nah, rumah ini itu adalah masyarakat.
Katakanlah rumah itu sebagai masyarakat. Ketika ingin membangun rumah, tentu harus kita bersama-sama atau membentuk kebersamaan untuk bisa bergotong royong membangun rumah secara maksimal atau utuh. Betul ya? Ya. Dimulai dari mungkin menata fondasi. Ya, kita ini ada fondasi dibangun, lalu kemudian bangun tiang. Setelah bangun tiang kita memberi atap, maka terbangunlah rumah. Dan nanti ditambahi dengan perabotan-perabotan di dalamnya. Nah, seperti itu. Fakta sosial ini jaga kita sebagai tiang. Kenapa kok tiang? Karena fakta sosial itu adalah cara bertindak, berpikir, dan juga merasa yang sifatnya ini juga bisa memaksa. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi mungkin sebenarnya gini, fakta sosial itu adalah tiang, ya kan? Rumah tanpa atap mungkin bisa untuk ditutup dengan yang lainnya ketika memang ada tiang, benar? Nah, bagaimana jika rumah ini tidak ada tiang? Nah, kalau misal kita mengambil analogi di ilmu keagamaan ya, fakta sosial ini bisa dikatakan juga sebagai kinorone tiang agamawi sholat. Nah, sholat itu adalah tiang agama. Nah, sama kalau dalam bermasyarakat, fakta sosial ini adalah tiang bermasyarakat atau tiang bersosial. Maka ketika bersosial tidak ada fakta sosial, maka rumahnya ini juga seperti halnya rumah yang tanpa tiang. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana fakta sosial ini selalu melekat pada masyarakat dan jika menciptakan kestabilan atau kerukunan atau semacam keharmonisan, itu ya tentu harus ada fakta sosial tadi. Karena ketika fakta sosial tidak ada, katakanlah tiang ini sudah mulai rapuh atau mulai jenengnya kayu saya masih. Nah, yang mulai rapuh, maka itu kan juga akan menimbulkan kekhawatiran, keresahan, bahkan juga ketakutan, katakanlah. Nah, itu akan menjadikan masyarakat ini tidak stabil. Ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan unsur yang lainnya? Apa mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan Auguste Comte atau Emil Durkheim? Saya lanjut ya. Kemudian kita coba untuk masuk pada fase bunuh diri tadi. Nah, fenomena bunuh diri yang ditemukan atau dijumpai oleh si Emil Durkheim, inilah yang menjadi objek analisisnya atau objek analitik daripada si Emil Durkheim dalam mencari bagaimana bunuh diri itu bukan saja fenomena yang diakibatkan oleh gangguan jiwa oleh individu, namun sebenarnya bunuh diri ini juga atas dasar dorongan dari fakta sosial. Nah, yang disorot pada saat Emil Durkheim di eranya, fenomena bunuh diri ini sering terjadi pada kalangan agama yang pada saat itu ada agama Kristen dan juga Protestan. Nah, agama Kristen itu adalah agama yang pada saat era Emil Durkheim itu agama yang sangat menjunjung tinggi solidaritas atau kebersamaan. Dan Protestan itu justru budaya yang dibentuk pada saat itu kebalikannya, cenderung individualistik dan tidak katakanlah individualis gitu. Jadi agama yang menganut Protestan pada zaman Emil Durkheim ini cenderung individualis. Dan apakah itu dari keduanya terus salah satunya ini akan bunuh diri atau bagaimana? Nah, inilah yang jadi sorotan daripada Emil Durkheim yang nantinya ini akan melahirkan istilah
integrasi sosial, disintegrasi sosial atau semacam apa ya, kesenjangan integrasi sosial, kesenjangan atau yes, ini kayak semacam dis apa ya, cinta bahasa nih. Saya kok lagi disintegrasi itu istilahnya kayak semacam kesenjangan, ketimpangan atau permasalahan yang jadi antara integrasi sosial gitu. Nah, disintegrasi sosial ini yang diamati oleh si Emil Durkheim ini melahirkan dua faktor. Yang pertama adalah faktor integrasi. Yang kedua regulasi sosial. Nah, integrasi sosial dan juga regulasi sosial ini menjadi penyebab daripada faktor bunuh diri menjadi zamannya Emil Durkheim. Kenapa seperti itu? Karena integrasi sosial ini pasti ada yang lemah, ada yang kuat. Dan begitu pun regulasi sosial. Integrasi sosial itu ikatan sosial, kekeluargaan, solidaritas seperti itu. Nah, regulasi sosial ini lebih pada hukum atau aturan yang dibuat di masyarakat. Nah, integrasi sosial yang lemah ini akan melahirkan fenomena yang lemah ini akan melahirkan egoistik. Nah, penganut Protestan yang cenderung individualis karena integrasi sosialnya itu lemah, maka individu-individunya akan lebih ke egoistik yang gimana pengertiannya adalah individu penganut Protestan yang merasa tidak punya teman, individualis dan sebagainya, ini akan memegang semuanya sendiri, ya kan, betul kan? Jadi punya rasa sakit atau punya masalah dan sebagainya dipendam sendiri yang akhirnya mengakibatkan depresi. Nah, setelah depresi dia akan bunuh diri. Nah, kemudian integrasi sosial yang terlalu kuat itu juga akan menyebabkan bunuh diri. Nah, gimana fenomenanya itu ditemukan oleh Emil Durkheim adalah altruistik. Nah, katakanlah pada saat mungkin kita ya di Indonesia kita menemui adanya sebuah kelompok yang mungkin sangat fanatik. Nah, akhirnya dia mau mengorbankan dirinya sendiri untuk bunuh diri di tempat umum demi menyebarkan agama Islam. Katakanlah seperti itu. Kita pernah jadi di Indonesia. Nah, ini salah satu daripada integrasi sosial yang sangat kuat. Contohnya seperti itu. Lalu, regulasi sosial ini juga sama. Ada yang lemah dan ada yang kuat. Yang lemah ini akan mengarah pada anomik. Dan yang kuat akan melahirkan fatalistis. Nah, anomik ini merupakan contoh negara Indonesia mengalami krisis ekonomi. Nah, akhirnya masyarakat semacam dapat depresi dan juga kehilangan arah. Akhirnya mengakibatkan bunuh diri. Nah, fatalistik ini juga sama. Regulasi sosial, regulasi sosial itu terlalu kuat atau cenderung mengikat. Kata-kata itu terlalu otoriter, ya. Maka masyarakat di dalamnya, karena individu ini akan merasa sangat-sangat tertekan, sangat-sangat depresi dengan regulasi tersebut. Aku mau omah masuk jadi ubur-ubur, aku mau omah masuk gak pena, aku mau omah masuk seperti itu. Nah, akhirnya dia akan depresi yang mengakibatkan dia bunuh diri. Nah, dari faktor inilah, fenomena inilah, Durkheim itu berusaha untuk menemukan kestabilannya dengan menggagas solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial ini juga akan melahirkan dua solidaritas lagi, yaitu mekanik
dan juga organik. Yang gimana mekanik? Ini diambil daripada mekanisme mesin. Yang di situ apa namanya harus saling apa ya bersifat gimana ya, kalau menjelaskannya mekanik kan cenderung dia nggak bisa untuk terpisah, jadi harus benar-benar sama, searah, sejalan, dan harus sesuai dengan jalurnya kan gitu. Nah, berangkatnya mekanik atau solidar mekanik ini adalah karena sifat homogen yang gimana ini cenderung dia mengamati si amigdurem itu di wilayah pedesaan. Pedesaan itu sifatnya homogen, hanya ada satu bahasa, budaya, dan beberapa aturan sosial dan sebagainya yang sifatnya homogen sama. Maka ketika Luki dari Kalimantan dengan bahasa Indonesia masuk ke tanah Jawa dengan budaya kita yang selalu berbahasa Jawa, ya kan? Nah, Luki ini akan bisa saja ini dikucilkan atau disingkirkan, dimarginalkan. Nah, contohnya seperti itu. Karena apa? Karena dia paling beda sendiri daripada kelompok yang ada. Nah, namun ketika si orang ini bisa menyesuaikan atau adaptasi dan bersifat homogen dengan kelompok yang dia tempati, maka dia akan bisa berbaur. Katakanlah orang dikucilkan ini tidak akan berpengaruh apa-apa kepada homogenitas yang ada di pedesaan. Seperti itu. Contohnya, gejala organik ini justru lahir karena heterogen. Kenapa heterogen? Karena si amigdurem ini memanjang di wilayah perkotaan yang sifatnya cenderung beragam, mulai dari bahasa, budaya, logat, terus mungkin pembagian tugasnya itu juga sangat beragam. Nah, kalau pedesaan mungkin petani ya semua dari desa itu ya petani semua. Tapi kalau di organik ini lebih beragam, ada yang dokter, ada yang sopir, ada yang polisi dan sebagainya, bla bla bla. Katakanlah ada satu orang yang sakit, maka yang dibutuhkan itu adalah dokter. Nah, dokter akan menjalankan perannya atau fungsinya di solidaritas organik. Nah, kalau ada dokter yang rumahnya kemalingan, makanya dia cari ini bukan dokter, tapi polisi. Karena apa ya? Karena heterogen atau pembagian tugas yang beragam ini tadi. Dan itu perbedaan-perbedaan ini juga dapat melahirkan solidaritas. Jadi mungkin ya kurang lebih seperti itulah dua tokoh sosiologi klasik, ya amigdurem dan juga Auguste Comte, yang dimana sebenarnya sosiologi itu bukan hanya keilmuan yang mempelajari sekedar manusia saja, kan sekedar mempelajari realitas sosial atau fenomena sosial, namun juga menganalisis bagaimana masyarakat ini bertindak sesuai dengan peran fungsinya. Nah, solidaritas yang digagas oleh amigdurem inilah ini salah satu bentuk pematangan daripada gagasan si Auguste Comte mengenai dengan tatanan sosial di statika sosial. Nah, mungkin juga cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin lebih bisa dilanjut pada sesi diskusi. Ya, kalau melihat dua tokoh yang cukup fanatik terhadap sosiologi, atau bukan fanatik, karena si Auguste Comte itu justru lebih ekstrim lagi gitu, karena memang politisnya juga main, karena menaruh sosiologi itu pada hierarki puncak keilmuan yang paling tinggi. Jadi semua natural science itu berada di bawah sosiologi, gitu. Terus si amigdurem itu bukan kata-kata berbanding beda dengan si Auguste Comte. Karena apa? Auguste Comte itu cenderung dia positif normatif, cenderung mengobjektifkan sebuah tatanan sosial
Pokoknya ada moral, ada aturan, yaitu tidak melihat pada subjeknya. Namun si Emil Durkheim ini justru dia lebih cenderung pada metodologis, yaitu mencari dan juga menemukan, namun berlandaskan pada fenomena yang dia lihat, gitu. Mungkin ada yang ditanyakan atau pengen didiskusikan, silakan. Di kan Mbah Komte sama Mbah Emil itu sudah memberikan teori-teori tentang suatu masalah yang terjadi di masa itu. Ya. Apakah juga ada solusi yang diberikan dari Mbah Komte dan juga Mbah Emil tentang masalah yang dialami di saat itu? Mungkin di saat itu kan terjadi maraknya bunuh diri karena faktor-faktor yang tadi. Nah itu kan kalau cuma teori saja kan kurang pas gitu. Pasti kan juga ada solusinya. Sejauh ya, jadi bahwasanya kalau untuk fenomena yang ditemukan yang pada saat update masanya Augustinus ini belum terlalu masang dalam keilmuan sosiologinya, maka yang dia tawarkan itu hanya sekedar dua konsep. Dua konsep ini yang ditawarkan oleh si Augustinus. Statika sosial dan dinamika sosial, di mana statika sosial itu cenderung untuk menganalisis sosial. Namun yang dinamika sosial ini lebih condong pada kemajuan intelektual. Katakanlah itu dalam mencapai perubahan sosial. Kalau menggunakan statika sosial, ini cenderung lebih lama. Tapi kalau menggunakan dinamika sosial, ini cenderung lebih cepat. Namun untuk kestabilannya, si Augustinus ini lebih mencondongkan pada kestabilan sosial yang ada di statika sosial, gitu. Nah, dinamika sosial ini juga bisa dipakai atau bisa digunakan, namun tentunya dinamika sosial ini juga akan merubah daripada struktur yang sudah ada dan nanti akan berubah dan baru. Nah, katakanlah sebuah tiang yang sudah rusak. Ini kalau misal menggunakan statika sosial, maka tiang yang rusaknya yang mana? Itu yang diganti. Satu saja, mungkin katakanlah tiang yang depan diganti ya sudah. Tapi yang dinamika sosial ini justru merubah mungkin sebagian besar daripada tiang, dan itu akan mengakibatkan perubahan rumah atau masyarakat ya. Katakan rumah ini adalah masyarakat, maka rumah itu kan akan cenderung dibongkar atau sebagainya, dan itu sangat menimbulkan sebuah, kalau di ranah sosial kan konflik yang cukup besar loh, atau energi yang cukup banyak untuk bisa membangun rumah kembali gitu, atau mau merenovasi rumah kembali gitu. Bagaimana? Oh itu satu, sing Augustinus. Tapi kalau yang Emil Durkheim itu yang ditawarkan ya itu tadi, adanya solidaritas sosial yang seimbang, yang gimana solidaritas mekaniknya itu juga tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah, dan organiknya itu juga seperti itu, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Karena ketika samjong salah satu, maka akan terjadi salah satu contoh yang saya contohkan seperti itu. Menggunakan solusi yang telah dikemukakan oleh dua mbah ini, angka bunuh diri bisa menurun. Jadi apakah bunuh diri bisa menurun ketika solusi itu diterapkan? Gitu ya. Ya tentunya itu sebuah solusi, sebuah opsi yang dimana untuk memecahkan masalah atau fenomena tersebut. Nah, ketika fenomena itu sudah dianalisis bahwasanya berlatar belakang gangguan kejiwaan individu, dan Emil Durkheim juga menentang bahwasanya itu juga disebutkan oleh fakta sosial seperti demikian. Maka seharusnya kalau misalkan bunuh diri itu memang berlatar belakang dari individu, maka gangguan kejiwaan ini juga harus dihapuskan. Namun ternyata kok masih terus marak dan terus menerus kejadiannya ada. Nah, maka kami mencoba menyoroti sudut pandang yang lain dan menemukan solidaritas tersebut sebagai nilai tawarnya. Saya belum menemukan hasilnya sih untuk secara pasti, namun tentunya ini juga cukup relevan untuk diterapkan di masyarakat gitu. Pada saat itu gitu. Katakanlah di Indonesia, kita mencoba mencari contoh di Indonesia. Solidaritas sosial itu katakanlah kalau
yang solidaritas mekanik, sorry, yang disintegrasi sosial itu adalah sebuah komunitas kita, ya rayon katakanlah, rayon Suromenggolo itu integritas sosialnya katakanlah terlalu kuat. Nah, ketika terlalu kuat, ini kan akan menimbulkan sebuah moral yang sangat kuat, yang dimana sahabat bagus ini sangat fanatik terhadap rayon Suromenggolo karena teman-temannya sangat solid, sahabat-sahabatnya sangat solid. Dan ketika rayon ini wes kayak di kampus piye carane semua mahasiswa yang belum ikut PMI harus ikut ya katanya. Nah, ini akan mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan solidaritas ini tadi. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang menyebabkan disintegrasi. Nah, maka integrasi sosial yang terlalu kuat inilah ini yang harusnya lebih dikurangi. Namun ketika solidaritas ini juga terlalu lemah, katakanlah rayon Suromenggolo tidak terlalu solid untuk keanggotaan sahabat-sahabatnya, maka yang terjadi adalah sahabat-sahabat anggota rayon Suromenggolo cenderung individualis dan tidak mementingkan kelompok, lebih mementingkan apa yang saya cari di sini dan ya sudah, pokoknya aku ikut PMI ya sudah gitu, nggak ingin berkontribusi di rayon dan sebagainya. Seperti itu, maka ya akan menciptakan kesenjangan emosional antar anggotanya gitu. Sebenarnya kan terkait fakta sosial tadi yang sudah sampaikan analogikan kan, terkait fakta sosial mungkin contohnya seperti budaya, norma dan sebagainya tadi. Lah kan aturan dari hal tersebut pastinya kan memaksa seperti kita contohnya harus mengikuti terkait fakta sosial tersebut. Nah, apakah kita atau objek dari fakta sosial tersebut itu bisa mengubah tatanan dari fakta sosial tersebut yang terkait namanya aturan-aturan dan sebagainya ini. Ini merubah fakta sosial tersebut ya, lebih poinnya ke situ. Nah, apakah bisa atau tidak itu nanti pasti ke tahap pada tahapnya akustikum yang dimana ada 3 tahap evolusi intelektual. Nah, perubahan sosial itu kan nanti dicenderungkan pada tahap itu lagi, metateologi, metafisik, dan positif. Nah, dari ketiganya itulah menjadi landasan atau tahapan untuk mencapai perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini nanti akan mempengaruhi daripada fakta sosial yang ada. Katakanlah di regulasi sosialnya, anak kuliah nggak boleh untuk selalu aktif di eksternal, harus disiplin di perkuliahan katakan. Aja kuliah kan sifatnya adalah independen, ya kan? Mau kuliah atau tidak, ini bukan mengarahkan ya. Jadi sifatnya adalah bagaimana kita belajar di perkuliahan yang lebih bebas kan gitu, lebih independen. Namun ketika regulasi tersebut ada, maka kita akan mencoba untuk mencari tatanan sosial atau struktur sosial yang benar, yang sesungguhnya, yang dimana peran mahasiswa itu sebenarnya itu ya benar-benar belajar yang di situ tidak 100% pembelajaran itu didapat dari kelas, hanya sekian persennya, dan sekian persennya itu didapat dari luar. Maka regulasi ini itu yang harus diubah dan bisa untuk diubah. Karena apa? Karena tatanan sosial ini sudah kita analisis dan sesungguhnya mahasiswa itu berperannya seperti ini. Nah, maka untuk merubah tatanan sosial ini, inilah yang dijadikan landasan, gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Namun itu nanti ketika membahas tentang fakta sosial juga muncul pertanyaan yang lain. Salah satunya adalah fakta sosial kan sifatnya adalah mengikat, memaksa, ya kan? Nah, ketika kita sudah merubah regulasi sosial katakanlah atau fakta sosial tadi, namun setelah dirubah itu kan kita juga akan terikat lagi, ya kan? Terikat dengan regulasi yang sudah kita ubah tadi dengan perubahan sosial. Nah, maka selanjutnya pertanyaannya adalah itu benar-benar ada kalau seperti itu gitu. Ini bagaimana ketika
memang hanya sekedar bisa merubah fakta sosial, namun setelah dirubah kita akan terikat lagi atau dipaksa lagi untuk mengikuti aturan yang sudah atau normal. Lalu selanjutnya adalah sejauh mana kebebasan individu itu benar-benar ada, dan apakah si Mbah Durkheim gitu, itu eh, meremehkan kemampuan manusia untuk melawan norma. Nah seperti itu. Itu mungkin bisa untuk ditanggapi, bisa tadi. Jadi sahabat John Lukman mungkin bisa untuk menanggapi bagaimana ketika fakta sosial itu mengikat, itu akhirnya akan menimbulkan sebuah keteraturan atau kestabilan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kebebasan individu? Itu apakah benar-benar ada kalau memang terikat dengan fakta sosial? Nah, kalau pendapat saya ya, ketika fakta sosial itu benar-benar mengikat, itu kan pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohlah budaya kan termasuk faktor sosial juga. Yang mana di suatu daerah itu pasti melakukan kegiatan yang namanya budaya itu. Nah, maka di sini kebebasan individu untuk bertindak atau apa ya, melakukan suatu hal yang bebas itu bisa saja terjadi. Karena apa? Karena dalam suatu budaya itu kita mengandalkan suatu apa ya, kegiatan bersama-sama, tapi tidak melakukan apa ya, kegiatan yang mana di situ itu kegiatannya secara pribadi. Jadi bisa dikatakan mengikuti budaya itu berlandaskan pada kepentingan pribadi, begitu ya? Jadi mengikuti fakta sosial atau mengikuti budaya katakanlah itu bukan atas dasar memang kesadaran individu yang gimana itu memang sebuah fakta sosial yang harus diikuti atau ditaati, namun berlandaskan pada kepentingan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa saja. Menurut saya memang fakta sosial itu sangat mengikat dan ya sangat berpengaruh pada kebebasan individu. Namun kebebasan individu itu bisa mungkin melibatkan kepentingan pribadinya ke dalam fakta sosial yang dia taati. Ya, katakanlah dalam budaya tersebut dia mempunyai kepentingan untuk bisa dilegitimasi oleh masyarakat sekitar. Nah, akhirnya dia mengikuti budaya tersebut untuk bisa tampil mencolok di sekitar sehingga bisa dilihat dia menjabat legitimasi. Nah, seperti itu. Katakanlah kalau ada kepentingan individu itu kan merupakan kebebasan individu kepentingannya. Namun di fakta sosial juga bisa diterapkan gitu, meskipun kita terikat. Ini kurang lebih juga seperti itu. Berarti boleh ada tapi tidak tahu sih. Oke. Ya sebenarnya bisa saja dan boleh saja. Namun bagaimana kalau ketika kepentingan itu dapat berpengaruh pada fakta sosial? Nah selanjutnya seperti itu. Yang mungkin muncul pertanyaannya gitu, ketika kepentingan itu dapat berpengaruh atau memicu konflik pada budaya yang dia ikuti, yang dicontohkan tadi, itu dapat memicu konflik di fakta sosialnya. Mungkin perlu kita diskusikan juga. Melihat kondisi seperti dinamika di negara kita, apakah itu sudah termasuk yang diharapkan oleh beliau-beliau ini? Jadi gagasan daripada Emil Durkheim sama Auguste Comte itu kalau misalnya dia realisasikan di Indonesia bagaimana gitu kan? Jadi gini, saya mengambil contoh masa Indonesia
pada masa kemerdekaan. Nah, bagaimana revolusi 45 itu dapat terbentuk? Apakah itu juga atas dasar individu atau adanya solidaritas atau bagaimana? Nah, itu yang mungkin akan bersinggungan dengan gagasan daripada Emil Durkheim. Yang dimana kalau menurut Agus Tiko tentang tatanan sosial, sebetulnya pada saat kemerdekaan loh. Jadi mereka sudah menganalisis sebetulnya kita itu adalah negara, kita adalah masyarakat yang punya kebebasan sendiri, yang punya apa namanya kenegaraan sendiri. Kenapa kok ada negara yang lain yang di situ menjadi kolonialisme yang menjadi kita? Nah, itulah menjadi analisis tatanan sosialnya menurut Agus Tiko. Lalu kemudian dilanjutkan pada Emil Durkheim, yang dimana atas dasar fenomena tersebut, fenomena penjajahan dan kolonialisme, itu nanti menciptakan sebuah solidaritas mekanik. Yang di situ adalah munculnya kesadaran bahwasanya kita itu ditindas, kita itu jajah dan sebagainya. Nah, maka ketika setelah solidaritas mekanik ini muncul, akan belajar dengan solidaritas organik yang disitu akan memunculkan peran-peran atau pembagian tugas. Ada yang bagian tugasnya adalah berperang secara real dengan kolonial, dan ada juga yang menggunakan jalur diplomasi seperti Soekarno, Bung Hatta, dan kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi, apakah konsep atau gagasan daripada Durkheim dan Agus Tiko ini dapat dirasakan di Indonesia? Dan buktinya sudah terjadi pada saat di masa kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini bagaimana ketika menanggapi bahwasanya solidaritas masa kemerdekaan ini belum sepenuhnya maksimal, dan masih ada solidaritas yang disitu sifatnya adalah kelompok atau kepentingan. Nah, seperti itu. Ini dari saya pribadi, sebelum saya menjawab, ada yang ingin berpendapat dulu atau menjawab dulu. Katakanlah gini, solidaritas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu sesungguhnya sudah tercapai. Nah, ketika sudah tercapai, memunculkan perubahan sosial yang pada saat itu menggunakan konsep Agus Tiko yang kedua, yaitu dinamika sosial. Nah, maka hasilnya akhirnya muncul keberagaman lagi, yaitu kebingungan Indonesia terhadap ideologi negara pada saat itu. Apakah negara ini mau dibawa menjadi negara komunis, atau negara religi, atau negara nasionalis. Nah, kemudian beberapa partai dengan solidaritas kelompoknya yang kuat, contohkanlah PKI yang pada saat itu solidaritas mekaniknya adalah kuat ya. Itu sama-sama ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis, kan gitu. Nah, solidaritas inilah yang bisa dianggap kita sebagai disintegrasi sosial. Yang disintegrasinya terletak pada integrasi sosial altruistik. Nah, itu yang integrasi sosial yang terlalu kuat. Ya, di situ mungkin menyebabkan adanya pengorbanan diri. Nah, salah satunya mungkin dari beberapa PKI yang mungkin berkorban untuk itu, dan akhirnya karena ambisinya yang kuat, itu mau mengorbankan diri sebagai pelaku pembunuhan atau pembantaian pada tahun 48 dan juga 65. Nah, dan mungkin setelahnya mengorbankan diri, bahwasanya dia itu menjadi tersangka pembantaian. Ya, salah satu contoh mengorbankan diri, atau bisa dikatakan ini moralistik. Bagaimana ikatan moral itu akan memaksa individu mengorbankan kepentingan individu
untuk kepentingan kelompok. Namun seperti itu. Terus lagi pada saat itu juga muncul di satu perspektif lain, yaitu solidaritas yang lemah. Karena apa? Karena belum ada pemersatunya, yaitu ideologi yang di situ sifatnya adalah abstrak. Katakanlah kita menganut pada saat itu kan Pancasila, namun itu menjadi polemik karena Pancasila itu bukan sebagai ideologi yang sesungguhnya, namun sebagai landasan ideologi negara, gitu. Nah, pada saat itulah itu juga muncul solidaritas yang lemah, yang di situ akan mengakibatkan masyarakat itu cenderung berpikir apa ya, individualis, gimana mengakibatkan disintegrasi yang pertama kali beberapa ada yang merasa kayak kehilangan arah atau bagaimana, namun juga meskipun ada yang senang dengan kemerdekaan Indonesia, namun ada juga yang memikirkan bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan, kan gitu. Itu letak depresinya mungkin seperti itu. Atau dari sahabat-sahabat yang lain ini mencoba menanggapi juga atau menambah dari jawaban saya. Monggo, sahabat Richard. Kira-kira setelah apa kita memahami apa yang menjadi teori atau gagasan dari Auguste Comte dan juga Durkheim, ya terlebih ini yang saya fokuskan ke Durkheim dulu terkait solidaritas sosial. Sebetulnya apa yang menjadi teori dari Emil Durkheim ini kan juga cukup bagus mengenai solidaritas sosial. Nah, pertanyaan saya cukup fundamental, bagaimana cara kita untuk membentuk solidaritas sosial ini, ya lebih ke rayon kita saja. Bagaimana cara kita membentuk solidaritas sosial tersebut? Jadi dalam implementasinya, ya kan seperti itu. Jadi mungkin sebelum saya menjawab kepada yang Lukman, saya persilahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Hidup di rayon ini kan juga tidak terlepas dari hal-hal yang berbau sosial tersebut. Banyak sekali problematika sosial yang ada di rayon Suromenggolo ini. Nah, maka dari itu harapan saya setelah adanya diskusi-diskusi tentang sosial ini akan memperbaiki tatanan sosial yang ada di lingkup rayon ini. Jadi sahabat-sahabat ini tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga mampu mengimplementasikan yang minimal di wilayah rayon kita masing-masing, tempat kita berdiskusi itu tadi. Contoh ini tadi membahas solidaritas sosial. Di sini ada kira-kira 15 orang, besok mungkin jadi 30 orang, ya berarti diskusi ini ya membawakan hasil yang cukup signifikan. Ya sedikit ya dari saya ya, dalam membentuk solidaritas di lingkup rayon. Nah, ya kita mungkin kurang lebihnya seperti ini. Kita analisis pada struktur sosial yang ada di lingkup rayon dulu. Nah tentunya itu nanti akan menghasilkan fakta sosial apa sih yang ada di rayon. Nah setelah kita menentukan itu, maka selanjutnya kita akan berusaha untuk membentuk solidaritas. Yang di situ dimulai dari solidaritas mekanik, yaitu kesadaran kita untuk mungkin bisa bersifat kesadaran kolektif, yang nantinya kita bisa kembangkan lagi pada solidaritas organik. Nah ini mungkin saya mau menjawabnya dengan perspektif Emil Durkheim dengan Auguste Comte. Nah, untuk lebih spesifik di rayonnya, mungkin dari sahabat-sahabat ini mungkin bisa menambahnya. Ini salah satu mungkin perlu kita diskusikan, karena saya pun juga sedikit merasai solidaritas kita ya di rayon. Ini juga cukup aspek beberapa mungkin ada yang kuat dan mungkin bisa dikatakan terlalu kuat. Namun di samping ini juga ada solidaritas yang cukup lemah. Nah, ini timbul kesenjangan kalau di lingkup rakyat di antara solidaritasnya. Itu mungkin yang sangat kita perlukan untuk didiskusikan menggunakan perspektif Emil Durkheim dan Auguste Comte sosiologi. Jadi mungkin memang ada beberapa yang memiliki tingkat kesulitan di lingkup rayon itu tinggi, dan juga ada yang rendah, bahkan ada yang tidak sama sekali. Walaupun itu dia seorang kader. Dikarenakan begini, jadi banyak faktor yang mempengaruhi sahabat-sahabat kita yang
apa ya, tidak memiliki kesulitan di situ, karena kan mungkin dari faktor rumah yang jauh, atau yang dari pondok, atau dari mungkin tidak memiliki transportasi seperti itu. Nah terus ketika si seseorang memiliki kesulitan yang tinggi di rayon itu tidak tahu akan hal itu gitu. Jadi kan terjadi kesenjangan di situ, tidak tahu, malah kan si yang solid pada rayon itu malah mungkin menyalahkan, ini gak tahu ini malah ini apa kan begitu kadang. Nah terus yang satunya yang tidak memiliki kesulitan, mungkin dia bukan tidak memiliki kesulitan, cuman dia itu memiliki suatu faktor yang dimana dia itu tidak bisa mengikuti kegiatan di lingkup rayon seperti itu, memiliki urusan sendiri kan. Kalau kita membahas Indonesia kan mesti memiliki masalah masing-masing ya. Cuman untuk tanggapan dari teman-teman itu kadang tidak tahu ada di miskom di sana. Jadi bisa mungkin kan kalau ada sesuatu itu kita ada kan apa ya, komunikasi, terus kita izin untuk bagaimana seperti itu. Ya seperti yang saya katakan tadi kan, yang satu ini aktif, terus yang satu ini rumahnya jauh, terus kadang kan kalau dia mengikuti terus sampai malam seperti itu, nah itu dia tuh mau izin keluar atau izin mau pamit itu kan sungkan, karena kan kondisi di situ kan belum selesai kegiatannya. Sedangkan dia tuh juga memiliki urgen sendiri, seperti dicari orang tuanya atau memang rumahnya jauh, terus akses menuju rumahnya itu petang seperti itu. Ya. Jadi itu sebenarnya secara empiris atau secara analitis sih? Analisis saja, bukan empiris. Hidup di rayon ini kan juga tidak terlepas dari hal-hal yang berbau sosial tersebut. Banyak sekali problematika sosial yang ada di rayon Suromenggolo ini. Nah, maka dari itu harapan saya setelah adanya diskusi-diskusi tentang sosial ini akan memperbaiki tatanan sosial yang ada di lingkup rayon ini. Jadi sahabat-sahabat ini tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga mampu mengimplementasikan yang minimal di wilayah rayon kita masing-masing, tempat kita berdiskusi itu tadi. Contoh ini tadi membahas solidaritas sosial. Di sini ada kira-kira 15 orang, besok mungkin jadi 30 orang, ya berarti diskusi ini ya membawakan hasil yang cukup signifikan. Iya, saya izin menanggapi juga ya. Setelah hasil analisis dari sahabat bagus ini tadi sudah diutarakan. Nah mungkin salah satu yang mungkin memunculkan pertanyaan dari saya itu adalah fakta sosial seperti apa yang terbentuk di rayon Suromenggolo ini, entah dalam budaya, moral maupun struktural. Kalau struktural kan jelas ya, ini ada pengurus inti, pengurus teras dan juga anggota, itu struktural. Namun yang fakta sosial kemudian yang perlu kita analisis itu pada budaya dan juga moral yang terbentuk di rayon Suromenggolo itu seperti apa. Nah itu yang mungkin perlu juga kita diskusikan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah ada, yang sudah kita ketahui, ini juga perlu kita analisis juga apakah masih relevan atau mungkin ada yang perlu pembaruan atau perlu modifikasi. Nah, itu seperti itu. Ini bisa kita tanggapi. Wah iya mungkin menurut saya terkait untuk yang di rayon ini terkait solidaritas organik. Kita dari penjelasan sahabat Dani sendiri kan solidaritas organik itu yang dimana itu saling memiliki hubungan fungsional. Ya. Karena kan kalau kita melihat sendiri di rayon Suromenggolo sendiri kan ada 5 jurusan. Ada PAI, MPI, MTK, IPA, IPS. Lah, MPI, PAI, IPA, IPS, MTK. Ya. Ada 5 jurusan ya, dimana kan terkait setiap jurusan sendiri itu kan memiliki subjek pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, untuk solidaritas organik yang bisa dibentuk di rayon Suromenggolo itu sendiri, yang dimana pastinya yang di PAI kan lebih menonjok kepada ilmu keagamaannya. Nah, MTK juga terkait nomenklaturnya tadi. Nah, solidaritas organik yang bisa ditemukan di sini yaitu
yang dimana ketika PAI itu mungkin menghadapi contoh lah matkul yang berbasis numerik dan sebagainya itu tadi. Nah, dia itu memiliki saling keterikatan fungsionalnya. Nah, sistem hal solidaritas tersebut, nah karena apa? Kalau solidaritas organik tersebut itu tidak terbentuk karena kesamaan fungsional, akan tapi perbedaan fungsional dari setiap jurusan tadi. Makanya barulah terjalin hubungan simbiosis mutualisme terkait setiap jurusan tersebut gitu. Mungkin bisa untuk dikaji ini. Kita sudah mempunyai fakta sosial atau budaya demikian rupa. Mungkin yang perlu kita kaji lebih lanjut kita adalah dalam hal implementasinya. Ketika fakta sosial itu sudah terbentuk, maka solidaritas ini bagaimana bisa terbentuk dari fakta sosial tersebut. Dari fakta sosialnya ada 5 jurusan di rayon, dan solidaritasnya bisa terbentuk dengan fakta sosial yang berbeda, namun mungkin bisa saling untuk membantu atau mendorong atau mensupport dan sebagainya di perkuliahan. Nah, selanjutnya adalah solidaritasnya ini bagaimana untuk bisa implementasinya. Nah, seperti itu yang perlu kita diskusikan juga. Dan mungkin sedikit tambahan. Kita kan sudah punya 5 jurusan itu tadi. Nah, ini salah satu mungkin keluhan yang ingin sedikit semacam keluhan yang di situ sifatnya kesulitan. Itu adalah di mana 5 jurusan ini dapat mengimplementasikan atau menyalurkan keilmuannya, subjek keilmuannya, karena terdiri dari 5 jurusan. Namun dari mungkin salah satu biro intelektual ini kesulitan dalam menentukan kurikulum diskusi karena solidaritasnya ini masih lemah, gitu. Sehingga yang dimunculkan itu ya sosiologi sama pendidikannya. Menentukan disiplin ilmu atau diskusi yang tepat bagi jabat-jabat ini bukan karena solidaritasnya lemah. Ini karena kemajemukan dari aspek fundamentalnya teman-teman ini benar-benar majemuk. Jadi ada yang contoh ya secara konkret ya NS jurusan IPA dan jurusan PAI, ada jurusan IPS dan matematika sebagainya ada. Karena banyaknya disiplin ilmu yang ada di Rayon Suromonggol ini menjadikan sulitnya biro intelektual ini untuk mencari diskusi yang tepat bagi mereka. Soalnya nggak ada keterkaitan di situ. Ya ada, tapi sulit kan gitu. Dipaksakan, keterkaitan itu ada karena dipaksakan. Contoh kalau di Rayon Jedipa, itu kan full hukum. Full hukum. Entah itu hukum sing keluarga Islam atau hukum ketatanegaraan. Nah itu kan maksud saya di situ disiplin ilmunya sama gitu loh. Nah kalau di sini ada yang IPS ini mengkaji sosiologi, lah anak PAI dimasukkan kajian sosiologi lah itu kan mental. Terus anak matematika, nah itu loh yang menjadi sulitnya biro intelektual untuk menentukan diskusi bukan kok karena solidaritas sosialnya, karena perbedaan modal dari teman-teman ini ketika masuk ke Rayon Suromonggol. Nah, maka dari itu ketika contoh ada kajian sosiologi seperti ini. Nah, di sini yang paling banyak datang yaitu seharusnya anak-anak IPS yang sesuai dengan aspek fundamental yang dimilikinya. Nah, sedangkan anak-anak PAI, matematika dan yang lain-lain itu ketika melihat sosiologi lah ini apa gunanya buat saya ini buat apa kan gitu. Saya tidak mendalami disiplin ilmu sosiologi. Jadi seperti itu. Makanya sebelum itu kan kita selaraskan dulu apa yang menjadi solidaritas mekanik kita. Baru di situ terciptalah solidaritas organik. Di sini sahabat-sahabat ini masih bingung. Apa enggak terkait ini solidaritas mekanik dan organik? Sudah klik apa belum? Nah, maka selanjutnya seharusnya jika memang sosiologi ini aspeknya pada jurusan IPS yang notabene juga terdapat di Rayon Suromonggol, ini seharusnya dapat menimbulkan solidaritas mekanik untuk kader-kader dari jurusan IPS.
dan juga solidaritas organik untuk jurusan yang lainnya gitu. Namun fakta yang terbentuk ya begitulah ya. Namun dia fakta yang terbentuk itu merujuk lagi pada argumen daripada sahabat itu, terjawabnya sebuah ring-ringnya yang terbentuk itu tadi. Jadi bisa dikatakan ring itu sebuah apa, fakta, juga bagian dari fakta sosial yang ada di rayon. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya fakta sosial yang di rayon ini sudah terbentuk dan sudah terorganisir. Nah, seperti itu. Dan kemudian dalam mencapai solidaritas sosial tadi ini juga sudah membentuk berbagai upaya dalam menciptakan solidaritas sosial, entah dari solidaritas mekanik yang berdasarkan kesamaan dan maupun di organik dan berlandaskan heterogen atau perbedaan dan ketergantungan. Nah, maka mungkin teori daripada Abitur Hand dan juga Gus Tekum ini sudah terimplementasi di Kayan Suramegolo. Kurang lebihnya juga seperti itu, sahabat-sahabat. Karena ini juga waktu sudah malam dan besok itu jadwal kita juga masih ada perkuliahan, maka mungkin bisa kita cukupkan dulu untuk diskusi malam hari ini dan lanjut pada diskusi selanjutnya. Jika ada salah kata dari saya minta maaf dan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi tenaga dan kedatangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.